Hai, good morning anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini kita memasuki buku baru yaitu tematik 3F ya. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian ya untuk masalah hasil aman ya. Kalau semuanya jelek nanti akan dicari pastinya ya. Hari ini kita langsung saja masuk ke buku 3F ya. Di sini kita akan bahas tentang energi dan perubahannya. Kalian bisa lihat di halaman buku kalian di halaman 3 ya, kita akan belajar tentang energi ya. Apa saja sih energi ini ya? Sumber energi itu yang ada di dunia banyak sekali ya, salah satunya adalah matahari. Oke, perhatikan penjelasan dari teacher terlebih dahulu ya. Ketika kita melakukan kegiatan, kita memerlukan tenaga ya. Tenaga yang kita gunakan dalam melakukan kegiatan itu yang kita sebut dengan energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan ya. Energi dihasilkan oleh sumber energi ya. Sumber energi tubuh kita berasal dari makanan yang kita makan. Jadi semakin banyak makanan yang kita makan ya, maka semakin banyak pula energi yang akan kita hasilkan pula ya. Tetapi kalau kita kurang makan ataupun minum, maka energi yang akan kita hasilkan juga kurang stabil ya. Kemungkinan besar kita akan tidak semangat dalam melakukan kegiatan ataupun tidak konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Maka dari itu ya, asupan energi yang ada dalam tubuh kita itu sangat penting kita perhatikan ya. Karena kenapa? Kegiatan bisa berjalan dengan lancar ketika keseimbangan energi yang kita makan tercukupi dan terpenuhi ya. Tubuh akan selain makan, di alam juga terdapat berbagai sumber macam energi ya. Jadi tidak hanya makanan yang dimakan oleh manusia saja ya, tetapi di bumi ini sangat banyak sumber energi yang bisa kita temui ya. Salah satunya adalah energi angin dan energi matahari ya. Hembusan angin dapat menggerakkan benda-benda ya, salah satunya seperti layang-layang, daun dan kertas. Nah, benda-benda tersebut bisa bergerak ya. Layang-layang bisa terbang ya di udara, kemudian dedaunan bisa jatuh, bisa terbang, kemudian kertas juga begitu juga ya. Semua itu digerakkan oleh angin ya, bukan digerakkan oleh benda itu tersebut ya. Nah, dengan adanya bukti bahwa benda-benda tersebut bisa jatuh, bisa terbang, itu membuktikan bahwa energi angin ya, angin memiliki energi yaitu mampu menerbangkan atau menjatuhkan benda-benda yang ada di bumi ya. Angin mengandung energi ya, angin itu adalah salah satu dari sumber energi yang ada di bumi ya. Selain sumber energi angin, kita juga akan mempelajari tentang energi matahari. Nah, energi matahari adalah salah satu energi terbesar di tata surya di bumi kita ya. Matahari sangat penting bagi kehidupan, terutama untuk hewan, untuk manusia, dan untuk tumbuhan ya. Tumbuhan bisa tumbuh dengan subur ya, bisa tumbuh dengan banyak buah, bisa tumbuh dengan banyak dedaunan, itu karena berkat bantuan cahaya matahari ya. Jadi tumbuhan tersebut melakukan proses pemasakan ya, atau yang kita sebut dengan fotosintesis ya, pemasakan makanan yang terjadi pada daun yang kemudian disalurkan ke seluruh tumbuhan ya. Kemudian tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik ya, daunnya lebat, kemudian keluar buah, keluar bunga ya, kemudian buah, bunga dan dedaunan tersebut dimakan atau dikonsumsi oleh hewan ya, dikonsumsi dan dimakan oleh manusia juga ya. Dan dengan disitu ya, hewan ataupun manusia yang memakan tumbuhan ya, yang memakan daun-daunan, buah atau biji-bijian dari tumbuhan tersebut mendapatkan energi ya. Dari energi tersebut, hewan ataupun manusia bisa melakukan kegiatan atau aktivitasnya dengan lancar ya. Jadi peranan sinar matahari bagi tubuh kita ya, bagi tubuh manusia ataupun tubuh hewan itu sangat penting ya. Selain itu, matahari juga bukan hanya
asupan penting saja bagi tumbuhan ya, tetapi matahari, sinar matahari juga bisa faktor utama penting bagi manusia ya. Salah satunya adalah cahaya matahari, cahaya pagi khususnya yang langsung terkena kepada manusia ya, terutama untuk anak-anak itu sangat bagus ya, sangat bagus, sangat baik untuk kita ya. Salah satunya sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D ya. Vitamin D yang ada pada sinar matahari pagi itu bisa menguatkan otot-otot, menguatkan tulang ya, tulang-tulang manusia ya. Selain itu juga bisa mengeluarkan gigi, yang menumbuhkan gigi-gigi pada bayi ya. Jadi kalau semuanya ada anak bayi ya yang masih balita ya, alangkah lebih baiknya kalau pagi-pagi bisa dijemur terlebih dahulu di bawah cahaya matahari pagi ya. Kita juga disarankan yang oleh tim medis ataupun tim kedokteran ya, ketika kita melakukan kegiatan ataupun olahraga itu dianjurkan pada pagi hari. Karena apa? Pada pagi hari itu banyak vitamin D yang berasal dari cahaya matahari tersebut ya. Selain itu tidak hanya hewan yang membutuhkan cahaya matahari, tetapi juga hewan-hewan juga banyak yang membutuhkan matahari untuk proses kelangsungan hidupnya. Salah satunya di sini adalah buaya, ular, dan kadal ya. Mereka semua membutuhkan cahaya matahari untuk keberlangsungan hidupnya ya. Energi matahari juga dimanfaatkan untuk manusia dalam berbagai kegiatan ya, kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk menjemur pakaian ya. Selain itu juga sinar matahari digunakan manusia untuk menjemur ikan asin ya, menjemur padi ataupun gabah dan lain sebagainya ya. Jadi sangat banyak manfaat ya sinar matahari dalam kegiatan-kegiatan manusia ya. Selain itu juga sumber energi cahaya matahari bisa diubah menjadi energi listrik melalui panel surya ya. Jadi hebatnya manusia zaman sekarang ya, energi sinar matahari itu juga bisa dijadikan sumber energi listrik ya. Energi listrik bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti alat-alat listrik ya, listrik yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan di rumah ya. Bisa untuk memasak listriknya ya, bisa untuk menggosok pakaian ya, bisa untuk menonton TV, menyalakan kipas angin dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang sumber energi di pembelajaran 1. Sekarang kita lihat ke pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2 di situ ada di halaman 11 ya, kita belajar tentang menyusun huruf menjadi sebuah kata-kata. Di situ di halaman 11 sudah ada huruf acak ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri menyusun kata-kata huruf tersebut menjadi sebuah kata yang pas, yang sesuai ya. Di situ ada contohnya ya. Nanti kalian silakan kerjakan ya sebagai bahan latihan di rumah ya, bukan untuk tugas ya. Menyusun kata-kata atau menyusun huruf itu sangat mudah ya, dipahami huruf-hurufnya, kemudian susunan menjadi sebuah kata-kata yang sesuai ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang PPKN, yaitu cara melestarikan sumber energi ya. Kalian bisa lihat di halaman 11 ya. Di halaman 11 kita akan belajar tentang cara melestarikan sumber energi ya. Air dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika berkeringat. Nah, jadi ketika kita berkeringat, ketika kita setelah melakukan kegiatan atau aktivitas ya, baik itu di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, sudah pasti kita akan mengeluarkan tenaga ataupun keringat yang banyak ya. Dengan keringat-keringat yang banyak itu ya, kita bisa menggantikan cairan-cairan yang keluar ya melalui keringat tersebut dengan meminum banyak air ya. Jadi ketika kita minum banyak air yang cukup, maka kita akan kembali lagi semangat, kembali lagi fit ya untuk melakukan kegiatan selanjutnya ya. Selain itu air juga dapat menjadi
menjadi sumber energi. Nah, tadi sudah sumber energi bisa berasal dari tumbuhan, kemudian sumber energi angin, sumber energi matahari. Sekarang kita belajar tentang sumber energi air ya. Jadi air juga bisa dijadikan manusia sebagai sumber energi. Salah satunya apa saja? Energi air itu dapat dijadikan energi listrik juga. Jadi energi listrik tidak hanya dihasilkan oleh sinar matahari, tetapi air juga bisa menghasilkan sumber energi ya. Nah, ketika sangat pentingnya air untuk kehidupan manusia, jadi kita sebagai manusia, sebagai manusia anak pelajar, anak terdidik, kita harus menjaga dan melestarikan air supaya air itu tidak habis. Teacher, emang air bisa habis? Air tidak bisa habis ya, karena kenapa? Air itu memiliki daur ulang ya. Ketika dia terserap oleh tanah, maka air itu akan mengalami penguapan oleh cahaya matahari panas ya. Penguapannya di ruang angkasa, di ruang awan ya. Kemudian gumpalan-gumpalan embun ataupun gumpalan-gumpalan awan itu akan menghasilkan air hujan kembali. Jadi air itu memang tidak bisa habis ya, kecuali kalau mengalami musim kemarau panjang ya. Proses daur air dari bawah yaitu selalu bergantian ya. Tetapi ketika kita menggunakan air, pastinya kita memerlukan energi yang besar, apalagi model kayak zaman sekarang. Contohnya ya, kebanyakan kalau masyarakat kota yaitu mengambil air itu dengan cara membeli sudah pasti kita menggunakan bantuan energi listrik ya. Nah, energi listrik tersebut kita pastinya bayar, nggak mungkin energi listrik kan gratis saja ya. Nah, kalau semuanya kita menggunakan air secara boros, maka semakin besar pula pembayaran listrik yang akan kita keluarkan ya. Jadi tidak bagus ya. Jadi kita harus menghemat penggunaan air supaya apa? Supaya kelangsungan kehidupan berjalan dengan normal ya. Karena kenapa? Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air, hewan sangat besar ya membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan air ya. Jadi tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air ya. Teacher, gimana caranya kita bisa menjaga dan melestarikan air ya? Cara kita untuk menjaga, menghemat dan melestarikan air ya, salah satunya adalah ketika kita mencuci tangan, jangan lupa menutupnya setelah selesai ya. Ini tidak, kebanyakan ketika kita mencuci tangan kita teledor, tidak menutupkan kembali, jadi airnya bisa tumpah-tumpah. Selain itu juga ketika kita mandi ya, ketika kita mandi alangkah baiknya kalau di rumah ada shower, gunakan shower, karena penggunaan air menggunakan shower dibandingkan dengan menggunakan gayung ya, itu akan lebih banyak memakan air itu yang lebih banyak menggunakan gayung ya. Shower itu salah satu cara penghematan energi air ya. Jadi ketika di rumah ada shower, alangkah lebih baiknya kalian mandi menggunakan shower dibandingkan menggunakan gayung ya. Selain itu, cara kita menjaga kelestarian air itu adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Tidak membuang sampah sembarangan, itu membuang sampah di sungai. Ketika kalian membuang sampah di sungai ya, maka sungai-sungai tersebut akan tercemar. Kalau sungai-sungai tersebut tercemar ya, banyak binatang atau hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut tercemar sehingga bisa mengganggu populasi hewan tersebut ya. Hasilnya hewan-hewan tersebut bisa mati nanti ya, bisa mati ataupun ekosistemnya bisa menurun ya. Selain itu juga kalau semuanya air itu tercemari oleh limbah ataupun oleh sampah-sampah yang kalian buang, itu sumber mata air yang dihasilkan juga tidak bagus, kurang bening, kurang bersih ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai.
Selain air yang tercemar, membuang sampah di sungai juga bisa menyebabkan salah satunya adalah banjir. Ya, jadi kalian harus sangat hati-hati ketika kalian membuang sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Salah satunya yang selanjutnya, ya, cara kita menghemat penggunaan air atau melestarikan air yaitu adalah menanam pohon. Ya, jadi kalau di rumah kalian memiliki pekarangan yang luas, ya, alangkah lebih baiknya kalian tanami pepohonan. Karena kenapa? Menanam pepohonan itu bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Kalau nggak ada pohon, berarti air tidak ada tempat untuk menyimpannya di dalam tanah. Ya, tanahnya akan gersang. Jadi dianjurkan kalau kalian mempunyai lahan luas di belakang, di samping ataupun di depan rumah kalian, tanamilah pepohonan. Pohon apa saja, bebas pohon apa saja, ya, pohon apa saja bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Makanya hutan itu tidak boleh digunduli, ya, tidak boleh ditebang secara liar, ya, karena kenapa? Hutan itu bisa menyimpan cadangan air, ya, di dalam akar, di dalam dasar tanah. Ya, oke, penjelasan tentang PPKR, tentang melestarikan sumber energi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, nanti kalian bisa temukan contoh yang lainnya di rumah. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matematika, yaitu membedakan kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan itu memiliki porsinya masing-masing. Ada kegiatan yang kita lakukan memerlukan waktu yang lama, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu sebentar. Nah, kita akan mempelajari, kita akan menggolongkan atau mengklasifikasikan kegiatan apa saja yang dilakukan memerlukan waktu lama dan sebentar. Nah, tidur malam itu kegiatannya yang lama atau sebentar, artinya lama. Ya, kalau tidur malam. Lawannya tidur siang. Ya, tidur siang pasti sebentar. Ya, tidur siangnya sebentar. Tidur siang paling hanya 1 jam sampai 2 jam. Tapi kalau tidur malam lama, dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Ya, jadi perbedaannya jauh. Makan dan belajar. Cermin, makan dan belajar. Makan, kegiatan yang lama yang mana antara makan dan belajar? Yang pastinya kegiatan belajar lebih lama daripada makan. Ya. Kemudian kegiatan belanja atau shopping dan kegiatan bermain lebih lama mana? Yaitu tergantung di kalian, ya. Jadi ketika kita membedakan antara kegiatan yang lama dan kegiatan yang sebentar, kalian harus tahu, ya. Nanti jangan sampai kalian tidak tahu, ya. Di situ nanti ada contohnya di halaman 6, ya, di halaman 6 dan halaman 7, ya. Di situ ada lagi mencuci kaki dan mandi. Mencuci kaki dan mandi, kegiatan mana yang lebih lama? Pastinya mandi lebih lama daripada mencuci kaki, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa klasifikasikan sendiri di rumah, bikin tabel, ya, tulis kegiatan lama, kegiatan sebentar. Nanti kegiatan lama kalian tentukan apa saja, kegiatan-kegiatan lama yang bisa kalian lakukan, kemudian kegiatan yang sebentar, memerlukan waktu sebentar apa saja, ya. Nanti dipelajari di rumah, ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang SPDP. Kalian lihat di halaman 5. Tidak akan jelaskan sekali, ya. Sebuah lagu itu dinyanyikan dengan cepat ataupun lambat tergantung pada irama lagunya masing-masing, ya. Irama merupakan bunyi yang berulang dan memiliki pola tertentu, ya. Bunyi tepukan tangan dapat menghasilkan pola irama. Pola irama dapat disusun dengan memperhatikan panjang dan pendek atau kuat dan lemahnya bunyi, ya. Kemarin kita sudah belajar bunyi pola irama, ya, pola atau musik ritmis, ya, di buku 3E, ya.
musik ritmis itu ya bisa menggunakan tepukan tangan, bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan gendang, segala sesuatu benda yang ada di sekitar kita yang menghasilkan bunyi itu bisa kita sebut dengan musik ritmis. Ya, nanti kalian ingat lagi pelajaran kita di tematik 3E ya, kita sudah belajar tentang musik ritmis ya. Di situ ada lagu Selamat Pagi Matahari ya. Nanti kalian pelajari dan nyanyikan sendiri di rumah ya. Teacher jangan nyanyinya gimana teacher, saya tidak tahu. Nah, nanti kalian bisa open di YouTube ya, sangat mudah ya. Lagu itu nanti kalian bisa iringi dengan musik ritmis, bisa tepukan tangan, bisa menggunakan gendang, bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah kalian. Oke, cukup jelas penjelasan teacher pagi ini. Kalau ada yang ingin tanyakan masalah pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, tematik 3F subtema 1, nanti tanya ke WA teacher. Thank you so much. Untuk tugas akan teacher share di Google Classroom. Teacher Mikael say goodbye.